Halo, apa kabar semuanya? Saya Living, jumpa lagi di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto maupun di luar Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan ini. Sehebat-hebatnya Anda, tetap Anda membutuhkan pertolongan orang lain. Walaupun mungkin Anda berpikir semua bisa dikerjakan sendiri. Kalau dikerjakan orang lain tidak sempurna seperti yang Anda kerjakan. Di sisi lain, Anda juga pernah mengalami di mana teman Anda datang untuk meminta bantuan, ataupun saudara Anda menghubungi Anda untuk membutuhkan pertolongan. Dan di saat Anda tidak bisa menolak karena tidak enak atau tidak tega, sehingga Anda pun memberi apa yang mereka minta tanpa syarat. Dan mungkin tiba saatnya Anda sendiri yang membutuhkan bantuan, sehingga Anda datang kepada teman Anda, saudara Anda, dan semua jawaban mereka sama. Maaf, belum bisa bantu. Ataupun bisa menolong, tapi dengan syarat-syarat yang memberat. Mungkin Anda marah, kecewa, dan bingung harus buat apa. Dan di saat itu Anda masuk kamar dan menyendiri. Dan dengan kesendirian Anda berdoa dan mengatakan, "Help me Lord." Sebentar Bapak Pendeta Rudi akan menyampaikan untuk kita semua renungan firman Tuhan yang berjudul Help me Lord. Namun sebelumnya rekan saya Ruth bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless you. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau tenangkan diri kita sejenak. Kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Memandang kebesaran-Mu Tuhan. Terus berserah akan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita nyanyikan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita bangkit bersama-sama Bapak Ibu. Nyanyikan lagu dari awal, menyatakan Dia penolong yang setia dalam hidup kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Percaya Tuhan, Kau yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Yesus, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
Selamat pagi dan mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberkati kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah. Terima kasih kepada Tante Louis yang sebagai gembala dan juga pengurus gereja yang memberikan kepercayaan kepada saya. Ya, saya mengucap syukur karena pertolongan Tuhan menyertai perjalanan tadi malam, saya baru nyampe dari Bogor Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai Help Me Lord. Sering kita menilai orang Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, enak ya jadi tante ya, lu kuat gitu ya. Atau Bapak Ibu berkata, si A, si B luar biasa. Dia hidup diberkati, kuat. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa kita ketahui Bapak Ibu. Saya yakin tante pun orang-orang yang kita nilai kuat pernah suatu saat menyendiri. Dan kemudian berkata, tolonglah aku Tuhan. Orang bisa menilai saya, mungkin menilai saya kuat, tapi mereka tidak pernah tahu. Ketika saya menghadap Tuhan dan berlutut di hadapan Tuhan dan saya katakan, help me Lord, tolonglah aku Tuhan. Pujian terakhir mengatakan Tuhan kita besar, Tuhan kita penolong. Kita tidak bisa menghindari keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan itu membuat hati kita hancur. Hari ini kita belajar mengenai satu tema ini. Help me Lord. Tolonglah aku Tuhan. Ayub 30 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Ayub 30 ayat 15 sampai dengan yang ke-16 ini dikatakan, kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Bapak Ibu Saudaraku, saya berulang kali membaca kitab Ayub ini sebelum saya menyampaikan, sampai akhirnya saya menemukan satu titik di mana pasal 30 ini adalah titik nadir, titik yang paling terendah dari kehidupan Ayub. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini adalah satu situasi di mana Ayub terbalik hidupnya. Lebih hina dari mereka yang dianggap dulu Ayub lebih rendah. Dalam kehidupan masyarakat kita pernah menjumpai orang-orang demikian Bapak Ibu ya. Seperti tadi saya katakan, ketika kita menganggap ada orang lain yang lebih hebat dari kita, tapi suatu saat kemudian dia berada di dalam titik yang terbawah, kita yang dulu di bawah dia, kemudian orang itu akan berkata, atau pandangan saya sebagai orang, aduh kasihan ya. Demikian juga dengan Ayub. Di dalam Ayub 30 ini dia berharap sangat kepada orang-orang yang dulu hina, tidak menghina dia. Tapi faktanya gagal. Orang-orang yang dulu di bawah Ayub, orang-orang dulu yang hina di bawah Ayub, akhirnya berbalik kemudian bukan menghina tapi memperlihatkan belas kasihan kepada Ayub. Ayat 10 dikatakan demikian. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri, meludahi mukaku. Ya. Ini adalah orang-orang yang dulu hidupnya jauh di bawah Ayub. Ya. Ayat 1 berkata, tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya ku pandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Ayah-ayah mereka gak pantas untuk menjaga
kawanan kambing di sini, ya. Sebagai penjaga, lebih baik aku memakai anjing. Enggak layak mereka. Sekarang keadaan itu terbalik dan anaknya kemudian menghina Ayub. Bapak Ibu Saudaraku, hati Ayub kemudian hancur dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Oleh sebab itu, jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Seandainya ini terjadi dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita bisa berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini, minggu-minggu ini, saya mau dikatakan saya marah juga enggak bisa Bapak Ibu ya. Karena saya punya, seperti yang sudah pernah saya saksikan kepada Bapak Ibu, kami punya keluarga besar gitu ya. Saya punya adik. Ya. 3 hari yang lalu dia telepon kepada saya, tapi sebelumnya juga telepon, tapi 3 hari yang terakhir itu 3 hari yang lalu Bapak Ibu. Sejak awal saya sudah sampaikan bahwa ini soal warisan Bapak Ibu ya. Jadi rumah itu kami berikan kepada adik kami, tapi tolong jangan digadekan, jangan disekolahkan. Tanpa sepengetahuan saya kemudian dia sekolahkan. Beberapa tahun yang lalu ketika kakak saya masih ada, itu yang nutup kakak saya ketika dia gagal membayar. Tapi kakak saya sudah dipanggil Tuhan karena kena COVID beberapa waktu yang lalu. Ya, 10 menit sebelum dia meninggal dia telepon kepada saya. Dan dia minta maaf, Ruth, aku njaluk sepuro ya. Ini bahasa Ibrani Bapak Ibu. Njaluk sepuro ya. Aku wis gak kuat. Dan kemudian dia menutup mata. Kakak saya baik ya. Kalau ada persoalan keluarga dia yang karena dia diberkati dia yang nutup. Tapi adik saya ini kemudian menggadekan dan akhirnya kemudian tidak bisa membayar. Saya katakan saya pun juga tidak bisa membantu. Lepaskanlah rumah sejarah orang tua itu. Ya, akhirnya kemudian dalam proses untuk dilepas Bapak Ibu. Rasa marah ada. Karena itu perjuangan orang tua untuk mendapatkan rumah. Jiwaku hancur. Ya, saya katakan ke istri saya, gimana ini? Ya udahlah, kita nggak bisa kok. Saya memang tidak seperti Ayub di dalam titik nadir seperti itu. Saya masih bisa berdiri. Saya masih kuat. Tapi ini adalah satu keadaan di mana saya harus berteriak kepada Tuhan, help me Lord. Tolonglah aku Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kita mengalami keadaan-keadaan semacam ini dan kita mesti tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Tolonglah aku Tuhan, jiwaku hancur, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Tuhan tidak peduli. Kita perhatikan Bapak Ibu, Tuhan tidak peduli. Ayat 16 dikatakan jiwaku hancur. Tapi apa yang terjadi? Ayat 20 berkata, aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Seperti Tuhan jauh. Saya pun juga minta tolong kepada Tuhan, tidak henti-hentinya Bapak Ibu. Ya. Tapi sepertinya Tuhan jauh. Tuhan tidak menghiraukan, Tuhan tidak menjawab. Ayat 21 berkata, engkau menjadi kejam. Tuduhan Ayub terhadap Allah, engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Tapi ada yang perlu kita pelajari dari kehidupan Ayub ini Bapak Ibu. Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Kalau tadi dikatakan Ayub berseru dan Tuhan tidak menjawab, maka kita balik keadaan itu. Kita tetap berseru sekalipun Tuhan tidak menjawab kita.
Apakah bisa kita melakukan hal itu Bapak Ibu? Kalau dalam waktu sebentar ya, ketika persoalan itu datang dan kemudian kita berseru dan Tuhan tidak tolong, mungkin kita masih kuat. Tapi bagaimana kalau hari-hari itu adalah hari-hari yang begitu panjang dan kita merasakan tidak ada pertolongan Tuhan? Apakah Bapak Ibu tetap hadir di dalam ibadah untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan, Pak. Yang kemudian undur dari Tuhan. Hanya oleh karena merasakan Tuhan tidak menolong dan kemudian dia sampai kepada puncak iman yang runtuh itu, dia berkata, Tuhan kejam. Tuhan memusuhi aku. Apakah kita juga menantikan Tuhan sekalipun Tuhan tidak menghiraukan kita? Apakah kita menantikan itu berharap pertolongan Tuhan, tidak pernah berhenti berharap kepada pertolongan Tuhan? Atau kita tidak lagi berharap kepada pertolongan Tuhan, sekalipun dia tidak menghiraukan kita? Saya pernah kesaksian di tempat ini Bapak Ibu, mengenai jemaat saya yang stres dan kemudian gila itu, yang kemudian pada kira-kira jam 6 sore itu kemudian saya mencari dia, dan ketika saya bertemu dengan dia, ya namanya orang sudah stres, kemudian dia katakan, kamu mau bunuh aku ya, kamu bunuh aku ya. Kemudian dia lari. Sejak saat itulah apa yang bisa saya lakukan kepada dia. Saya tidak bisa mencari dia. Tapi yang saya bisa lakukan, help me Lord. Tuhan tolonglah aku. Seminggu yang lalu dia datang ke gereja. Sudah dalam bentuk yang rapi, pakaian rapi. Dia datang di gereja. Pak, aku sudah sembuh Pak. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, amin Bapak Ibu. Jangan menjauh dari Tuhan sekalipun Tuhan tidak menghiraukan kita. Jangan pernah berhenti berharap kepada Dia sekalipun Dia tidak menjawab doa kita. Dan puji nama Tuhan, Dia setia kemudian ikut ibadah. Sampai terakhir tadi malam, setiap Sabtu kami ada ibadah doa akhir pekan. Dia ikut ibadah. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Yang ketiga, yang pertama, apakah kita berseru kepada Tuhan, menunjukkan apakah kita tetap setia untuk berdoa, mengaku, menjalin komunikasi dengan Tuhan. Dan yang kedua, apakah kita menantikan Tuhan sekalipun Tuhan tidak menghiraukan kita. Yang ketiga, apakah kita tetap memainkan kecapi seperti Ayub? Dikatakan di dalam ayat yang ke-31. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Sekalipun Ayub dihina oleh orang-orang yang tadinya dia anggap sebagai orang yang paling hina. Bahkan dia diludahi. Tapi dia ambil kecapi, dia ambil seruling dan kemudian dia memainkan itu sekalipun dalam nada ratapan. Tidak ada masalah sekalipun itu dalam rada ratapan ataupun mereka dalam suara orang menangis seperti seruling itu. Setidak-tidaknya Ayub kemudian mengambil kecapi sebagai bentuk dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan walaupun itu dalam bentuk nada ratapan. Apakah kita dengan sukacita memuji nama Tuhan ketika hati kita hancur Bapak Ibu? Tadi pujian dinaikkan sementara saya yakin dan percaya ada di antara Bapak Ibu yang hatinya sekarang sedang hancur. Kesengsaraan sedang meliputi dia. Dikatakan di dalam ayat 16, dikatakan hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Apakah Bapak Ibu bisa menaikkan pujian dengan segenap hati atau tertuju kepada persoalan yang sedang melanda kehidupan kita dan berkata tidak ada harapan. Tuhan kejam, Tuhan jahat, Tuhan jauh. Apakah itu yang kita lakukan? Atau tetap kita menaikkan pujian?
Saya baru pulang dari Bogor, Bapak Ibu. Kami punya rumah itu dijual. Sudah lama ya, sudah lama kami jual. Dan ternyata selama ini saya tinggal di rumah yang sudah saya jual. Dan pembelinya itu tidak mau menempati. Kami diminta menempati, tahun 2010 itu kami jual. Dan akhirnya ini pembeli kemudian butuh uang, jadi yang membeli itu butuh uang dijual lagi. Mau nggak mau saya harus beres-bereskan barang dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Harus tinggal di tempat yang baru gitu ya. Apakah keadaan ini kemudian mengurangi hati saya untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Mainkan kecapi Bapak Ibu. Itu menunjukkan kita itu tetap berharap kepada Tuhan sekalipun hari-hari kesengsaraan ada di dalam kehidupan kita. Saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya katakan kepada Dia lewat pujian yang seperti pujian meratap lah Bapak Ibu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Padahal itu rumah, sejarah kami dengan istri saya ini mulai dari nol Bapak Ibu. Ya. Saya menikah tahun 92, kemudian saya menempati kos gitu ya. Masih ingat, per bulannya saya harus bayar 80.000. Kos itu 3 kali 4, 3 in 1, tempat tidur di situ, ruang tamu di situ, dapur di situ, kamar mandi di situ, komplit. Ya, berjuang akhirnya kami mendapatkan KPR BTN 15 tahun, 2010 sudah lunas, kemudian ternyata harus kami jual tahun 2010. Tuhan Maha Besar, Tuhan penolong kita. Amin. Jangan pernah melihat persoalan yang sekarang sedang melanda hidup kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia Allah yang Maha Besar, Dia Allah yang Maha Dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan. Banyak cara Tuhan menolong anaknya, tetapi yang terbanyak bagi Bapak Ibu yang senang mempelajari Alkitab, silakan dicek. Cara Tuhan menolong anaknya adalah dengan cara memakai Dia sendiri. Kecuali Lot ditolong Tuhan lewat Abraham. Tapi Daud, Yusuf, dan semua hampir tokoh-tokoh Alkitab ketika dia mengalami pergumulan hidup, Tuhan memakai cara dengan memakai Dia sendiri. Tuhan menolong saya dengan memakai saya sendiri Bapak Ibu. Sekalipun jiwa saya hancur. Dan ini yang disebut sebagai self-help. Menolong diri sendiri. Coba kita lihat Bapak Ibu, Yunus. Yunus 2 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Saya bacakan. Ketika Yunus itu ada di dalam perut ikan, tentu dia sendiri. Tidak ada seorang pun di sana. Dan keadaannya tentu keadaan yang tidak sangat menyenangkan. Bau amis dan lain sebagainya. Itu seperti Yunus katakan, seperti aku di dunia orang mati. Gak ada harapan. Tapi apa yang dikatakan di sini dalam ayat yang ke-7? Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Apakah ini kemudian karena Yunus punya kekuatan? Tidak. Karena Tuhan yang menolong Yunus. Disinilah tolonglah aku ya Tuhan. Ya, memang tidak ada kata-kata di situ tolonglah aku ya Tuhan. Tapi terbersih di situ teringatlah aku kepada Tuhan dan kemudian Yunus berdoa. Persis sama seperti Ayub. Ketika kehilangan harapan, Ayub, Yunus tidak kehilangan korelasinya dengan Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat di sini kan yang mungkin Bapak Ibu berkata, kok sih itu udah lama ya nggak datang ya? Di tempat kami sudah sepakat Bapak Ibu.
Saya tidak akan pernah mengunjungi orang-orang yang tidak datang ke gereja hanya karena persoalan hidup kecuali karena sakit. Itu pilihan. Saya anggap sudah dewasa, sudah mengerti. Toh ibadah bukan untuk orang lain, ibadah adalah membangun diri sendiri. Sekarang bayangkan ini, Yunus berada di perut ikan dan kemudian Yunus katakan di situ, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau toh ada bantuan orang lain, mari coba kita lihat. Maka bantuan orang lain ini bersifat 3 hal. Yang pertama stimulus. Stimulus ini adalah input yang mempengaruhi tanggapan individu. Saya banyak pilihan ini. Kemana ya? Anak saya mau saya sekolahkan ke mana ini? Universitas ini. Saya banyak pilihan. Maka saya butuh stimulus dari orang lain. Yang dari tidak tahu pilihan, kemudian menjadi tegas, mantap untuk bertindak karena saya tahu pilihan itu. Ini stimulus. Orang lain itu bersifat stimulus. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang datang kepada saya, Pak Pendeta, ini gimana ya? Anaknya namanya Bima. Bima ini mau saya sekolahkan di mana? Loh, sekarang sudah daftar di mana? Sudah daftar di sini, sudah daftar di sini, sudah daftar di sini. Kemudian saya kasih pandangan setahu yang saya tahu gitu, saya kasih pandangan dan kemudian dia punya ketegasan di dalam kemantapan untuk bertindak. Maka saya bersifat stimulus. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku, semuanya kembali kepada ya. Jadi Tuhan memakai orang lain, tapi Tuhan punya banyak cara dan kuncinya adalah pada diri kita. Sehebat apapun pendeta berkhotbah, kalau dia tidak buka hati, pendeta itu memberikan stimulus, pendeta itu memberikan satu pilihan yang tepat. Tapi kalau dia tidak buka hati, percuma itu. Yang kedua, sebagai katalisator, mempercepat sebuah tindakan. Dia sudah pilih, tapi tindakannya lambat. Ayo, kamu buka usaha. Sudah Pak, ini Pak. Tapi ternyata lambat. Maka dia butuh katalisator. Katalisator itu orang yang mempercepat dia. Mendorong dia supaya bertindak lebih cepat. Dan yang ketiga Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu menolong kita Bapak Ibu. Tuhan itu penolong kita. Pada saat kita berkata, tolonglah aku Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Termasuk memakai pihak lain. Tetapi kembali kepada kunci kita, diri kita. Apakah kita mau bertindak sesuai dengan pertolongan Tuhan lewat orang lain. Daud juga begitu Bapak Ibu. Ketika Daud menghadapi Goliat, Saul kemudian memberikan stimulus. Ini loh pakai ini Daud. Dan Daud katakan aku gak bisa gerak. Dan akhirnya Daud bertindak. Yang ketiga adalah motivator, pemberi motivasi. Dapat sebagai pembuka ide. Tadinya dia buntu, tadinya dia gak tahu apa-apa, kemudian ada motivator di situ. Siapapun bisa bertindak, bukan hanya pendeta Bapak Ibu. Dan yang utama Bapak Ibu adalah diri kita yang membuat motivator, diri kita yang membuat stimulus, diri kita yang membuat katalisator dalam gerak hidup kita ini. Jadi pertolongan Tuhan bukan kemudian jatuh seperti otomatis gitu. Lewat diri kita ini loh Bapak Ibu pertolongan Tuhan, amin. Bapak Ibu ditolong lewat diri kita. Kalau toh lewat orang lain, maka orang lain itu hanya memberikan kepada kita stimulus, katalisator atau motivasi kepada kita. Tapi Tuhan yang memberikan kepada kita. Sehingga lewat pujian terakhir tadi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sayang sekali banyak orang Kristen gak tahu latar belakang ayat ini Bapak Ibu. Sengaja ayat ini saya ambil, kenapa? Saya hampir yakin orang Kristen tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tetapi latar belakang ayat ini, ayat yang ke-12 berkata, Paulus itu berkata, aku tahu kesengsaraan, aku tahu kelimpahan, aku tahu ketelanjangan, aku tahu kekurangan, aku tahu itu.
Artinya apa Bapak Ibu? Ayat ini muncul dari persoalan pergumulan hidup Rasul Paulus yang sangat berat. Aku tahu kelaparan, aku tahu kekurangan. Sampai kemudian dikatakan di dalam ayat 13 ini, ayat Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Setelah Rasul Paulus menghadapi begitu banyak persoalan dalam kehidupan dia. Ayub, Yunus, Rasul Paulus, Bapak Ibu. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan saja mengalami persoalan sampai tadi saya katakan, sampai pada titik nadir yang begitu dalam. Termasuk Rasul Paulus. Orang-orang yang dekat Tuhan saja tidak luput dari berkata, tolonglah aku Tuhan. Apalagi kita. Ya, kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik dalam hidup kita. Kita berdoa tapi Tuhan tidak mendengar. Kita menantikan pengharapan, pertolongan dari Tuhan, tetapi Tuhan seperti tidak menghiraukan kita. Tetaplah berkata, tolonglah aku Tuhan. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mazmur 57 ayat 8 sampai dengan 9, ayat yang terakhir. Yang memberikan kepada kita bagaimana kita membangun hidup kita ini sehingga hidup kita kuat di dalam Tuhan seperti Paulus katakan tadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mazmur 57 ayat 8 sampai dengan 9 berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Banyak kita berbicara kepada Tuhan. Banyak kita berbicara kepada hamba Tuhan. Terlalu banyak kita, bahasa sederhananya, curhat kepada orang lain yang kita percaya. Tapi satu hal Bapak Ibu, apakah sering kita berbicara kepada diri kita sendiri? Ini yang dimaksud dengan intrapersonal. Berbicara kepada diri kita sendiri. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Setelah kita mendengar firman Tuhan, setelah kita mendengar nasihat dari hamba Tuhan, saatnya di bagian terakhir untuk membangun kita memperoleh kekuatan, kita berkata kepada diri kita sendiri, bangunlah hai jiwaku. Saya ulang Bapak Ibu. Terlalu banyak kita berbicara kepada Tuhan. Terlalu banyak kita berbicara kepada orang-orang yang kita kasih untuk kita berkata, aku punya persoalan. Terlalu banyak kita berkata kepada orang lain. Tetapi sedikit kita berbicara terhadap diri kita sendiri dan berkata, bangunlah jiwaku. Dari situlah kita memperoleh kekuatan yang baru. Dari situlah kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika Bapak Ibu ada di dalam persoalan yang cukup berat, katakan, tolonglah aku Tuhan. Dan Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus penolong.
Saya rindu kaum wanita menaikkan pujian ini. Katakan Tuhan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kaum pria menaikkan pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Bukan kebetulan kalau hari ini berkata, firman Tuhan berkata, tolonglah aku Tuhan. Jika ada di antara Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan hidup menantikan pertolongan Tuhan, dan sepertinya Tuhan tidak menghiraukan, Tuhan tidak menjawab, hari ini saya ingin berdoa. Letakkan tangan kanan di dada, dan katakanlah, inilah aku Tuhan. Aku menantikan Engkau Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Saya akan berdoa buat tangan-tangan yang ditaruh di dada ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong jamah ya Bapa, tangan-tangan yang ditaruh di dada ini dan mengaku di hadapan Engkau membutuhkan, menantikan pertolongan Engkau Tuhan. Beri kekuatan Tuhan, dan Engkau memakai dengan cara-Mu Tuhan untuk menolong mereka. Hamba yakin dan percaya hari ini lawatan Tuhan terjadi. Tuhan jamah tangan-tangan yang ditaruh di dada ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, dan Tuhan mengasihi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang dengan penuh sukacita. Kami pulang di dalam damai sejahtera Tuhan, dan kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang sumber pertolongan hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba yakin dan percaya Engkau sudah memberkati dalam rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberkati dalam keluarga besarnya, dimanapun berada, ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan
Amin. Tuhan memberkati. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Bapak Pendeta Rudi untuk renungan firman Tuhan. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu. Senang sekaligus bangga saya bisa masuk dalam tim GCC Purwokerto yang luar biasa ini, yang ramah namun gahar. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan bagi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus ataupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kota persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Saya Living, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemenangan aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima dengan penuh iman. Ku terima sekarang. Ku terima